Lanjut ke bagian kedua Mas nih terkait dengan lari gitu ya. Nah ini lagi happening banget sama generasi muda gitu ya. Ini juga virusnya nular menurutku. Nularnya apa ya? Nggak selain apa namanya larinya, tapi gaya hidupnya tuh ya komunitas dan lain sebagainya itu memotivasi menurutku ya. Nah teman-teman nanti mungkin preferensinya bisa dicontoh Mas Juhari ini. Nah kenapa pilih lari gitu Mas? Kan ada olahraga lain gitu ya. Oh iya. Berenang, gym, terus apa lagi yang happening saat ini ya? Sepeda. Nah, kenapa lari gitu, Mas? Iya, kenapa lari? Tadi mungkin Mas Kenji sudah spill juga sebenarnya. Ya. Lari itu menurut saya olahraga yang paling murah. Mbok-mbokan gini. Kebetulan belum punya sepatu. Ya. Bisa loh lari kita barefoot tanpa sepatu. Bisa jalan dulu, jogging-jogging, murah kan? Murah. Tidak perlu sepatu. Nah, kalau ada rezeki bisa beli sepatu. Ya. Seperti itu. Ya juga. Dan itu Mas, bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu teman misalnya kita mau badminton kan butuh, kalau sendiri badminton gimana Mas? Iya. Kan butuh berdua paling enggak. Nah, ini jadi ini juga, Mas. Dulu ya tadi aku main bola dan lain sebagainya gitu. Kenapa lari itu membosankan gitu ya? Terus apa yang buat Mas Juhari itu lari itu asik gitu? Entah itu sambil dengerin musik atau apa gitu. Jadi motivasi. Iya. Kalau saya mungkin dulu awal-awal lari cuma lari-lari biasa, lari-lari. Cuman saya itu menemukan biar kita lebih menikmati lari. Kebetulan kalau saya sendiri kan Muslim. Yep. Jadi setiap langkah kita itu bisa dengan untuk zikir. Kalau saya la ilaha illallah, itu ada nilai ibadah juga kan? Oke. Iya. Itu saya iringannya pakai itu. Saya bukan tipe pelari yang pakai ini yang di kuping untuk mendengarkan musik itu enggak. Mungkin bisa jadi teman-teman yang pelari lain yang pakai apa namanya headset itu kan bisa jadi mereka juga mendengarkan murojaah, tilawah bisa, lagu bisa. Itu kan untuk menemani selama pelarian, jadi biar lebih menikmati lari. Nah itu ini baru lagi gitu ya, lari itu jadi ibadah gitu ya. Nilai ibadah tambahan. Nah ini luar biasa banget Mas. Ini mungkin saya kan kalau di IG itu juga kontennya banyak lari. Ya. Karena saya bertujuan ini orang yang melihat itu biar tertarik untuk lari gitu loh. Saya juga pengen orang-orang yang melihat konten saya itu mengikuti untuk berlari gitu. Di situ salah satunya ada ini yang konten yang kalau lari itu biar lebih indah, lebih nikmat gitu. Itu yang tadi di awal ya. Jadi komunitas lari atau gaya hidup olahraga dengan berlari itu sebetulnya nular gitu ya. Semua orang sekarang jadi mau lari. Di kantor saya juga gitu Mas. Ya. Jadi yang satu lari ngajakin yang lain gitu. Jadi komunitas gitu. Walaupun memang tadi pace-nya memang nggak kenceng gitu ya, perlahan. Terus juga kilometernya itu apa namanya ya nggak banyak gitu ya. Nah gimana Mas motivasi kilometer pada saat apa namanya berlari itu? Gini. Sebenarnya lari itu kita jangan berpatokan pada teman-teman, jangan berpatokan ke teman-teman pelari lain. Bisa jadi yang teman kita lari itu dia sudah mulai larinya lama, jadi pace-nya sudah kecil, jadi pace 4, pace 5 gitu. Jadi kalau lari kita itu yang diri kita saja sendiri, menilai kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kalau kuatnya P10 seperti saya awal-awal lari, P10, P11, saya nikmati. Saya tidak mau melihat teman-teman pelari yang lain yang udah kenceng-kenceng itu. Karena ya target kita sehat itu. Kita bukan untuk kenceng-kencengan karena kita bukan atlet. Ya, gitu. Atlet. Itu. Terus gini Mas, mungkin ini tadi kita udah memulai gitu ya. Pertama mulai dulu, terus mencoba konsisten gitu. Nah, pada saat titik jenuh itu, apa yang harus dilakukan teman-teman gitu ya, supaya menjaga tadi motivasi gitu ya. Jadi gini, kalau teman-teman itu pengen tetap menjaga motivasi, sebenarnya bisa masuk ke klub-klub running tadi kan tadi itu, klub running. Karena di klub running itu akan saling support. Misalnya kita pas dilalahnya itu lagi males, teman-teman akan ada yang mengingatkan, ngajak yuk lari kita ke sana lagi, ke tempat yang lain, ke suasana yang berbeda. Jadi nanti
akan menarik kita untuk memulai lagi. Bukan memulai lagi, untuk terus berlanjut. Seperti itu. Itu jadi motivasi sendiri ya? Iya. Mas, ya? Artinya Perlu. komunitas tuh mendorong motivasi ya? Iya. Nah, ada nggak rekomendasi komunitas-komunitas di apa namanya lari-lari gitu? Oh, di tiap daerah itu kalau menurut saya ada apa ya, klub-klubnya. Oh. Kalau di tiap daerah pasti ada. Pasti ada ya Mas? Nah, kalau saya kan dari Bantul itu Jogja bagian selatan, Joksel bukan Jaksel, Jogja bagian selatan. Iya, iya. Itu kalau di Jogja ada namanya Pelayon Jogja, macam-macam, ada ubur-ubur lari. Nah, kalau sekarang saya lagi di Banten itu kalau di Serang sana ada Serang Runner Club, ada Banten BRC, Banten Runner Club. Nah, itu biasanya ada registrasi fee-nya atau Oh, kalau itu mungkin tiap klub aturannya sendiri-sendiri ya. Beda-beda. Karena kan memang mungkin ada klub itu yang memang ada iuran nanti untuk untuk kegiatan-kegiatan sosial di antara anggota ataupun untuk kegiatan sosial di luar ya. Di luar seperti untuk ke panti dan lain sebagainya, itu masing-masing punya aturan pasti. Nah, itu mungkin ya secara umum gitu ya, mungkin komunitas seperti itu. Mungkin ada uang kas gitu ya. Cuman enaknya di klub gini Mas, di klub itu biasanya ini mereka juga akan mendatangkan orang coach lari, jadi lari kita akan menjadi lebih benar. Seperti itu. Nah, ini boleh cerita nggak? Boleh nih. Ya monggo Mas. Jadi gini, saya itu kan karena orang Jogja Selatan, alias Bantul. Saya lari pertama itu juga nggak tanpa teknik, tanpa teori. Ya. Taunya lari dari kecil setahu saya dari kecil itu lari ya cuman melangkahkan kaki dengan lebih cepat dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu tanpa teknik itu, jadi saya itu pernah sudah seneng-senengnya lari, pagi lari, sore lari, pagi lari, sore lari. Oh. Nah, itu sampai overuse. Jadi otot-otot saya ini kecapean karena overtraining. Jadi kalau sholat saya duduk karena nggak bisa ditepuk, sakit. Oke. Itu karena saya tidak tahu teknik teori lari. Nah, kalau di klub itu ada coach yang akan mengajari drill-drillnya dari awal. Jadi dia akan mengajari biar bentuk atau form larinya itu benar, efisien. Oh gitu ya Mas. Karena lari itu kan ada tekniknya. Kita jangan pakai depan atau belakang. Ini misalnya ini kaki kita, Ya. jangan pakai depan banget, cuman di tengah-tengah ini. Oh, tap Iya. gitu ya. Makanya ada Terus badan agak condong ke depan dikit. Oh, badan agak condong ke depan itu. Nah, makanya di lari tuh ya gitu ya, ada stepnya. Makanya mungkin di coachnya di internal, ya mungkin di komunitas itu dia ada koordinasi langkah gitu ya, conditioning gitu ya. Iya. Jadi kalau lari bareng-bareng itu, kalau yang saya rasakan ya, kalau di klub pasti larinya sering bareng-bareng. Ya. Dengan lari bareng-bareng itu kalau yang saya rasakan, kita itu tidak merasa capek. Karena bareng, jadi langkahnya bareng, tap, itu lebih indah, nikmat. Kalau sendiri itu tuh mikir, ini nanti masuk kilometer berapa ya, target berapa kilometer ya, itulah yang akan. Ya itu yang saya rasain sih Mas, Iya. pada saat main bola dulu ya. Jadi fisik gitu ya, suruh lari, terus larinya sendiri. Itu ngeliatin jam terus, udah berapa nih? Udah berapa menit nih gitu ya. Berapa menit? Padahal baru 5 menit, kayaknya rasanya Udah lama. udah lama gitu. Nah itu hal lain gitu ya, masuk Iya. ke komunitas tuh bisa memberikan Manfaatnya besar. suasana baru juga ya Mas. Betul. Nambah Iya. pertemanan, nambah saudara, ilmu pasti. Ilmu pasti. Terus ya tadi teknik tadi. Teknik. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Buhari. Mungkin bukan pertanyaan sih, mungkin pesan-pesan lah Iya. ke teman-teman generasi muda tadi dari gaya hidup sampai dengan tadi untuk komunitas lari gitu ya, atau teknik lari gitu ya, untuk pemula. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Mas untuk Ya. teman-teman? Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru mau memulai lari dan sudah ada angan-angan untuk lari, segera mulai saja. Mulai, karena kalau hanya sekedar diangan-angan, tidak dimulai-mulai, kapan terrealisasinya? Jadi pertama, mulai. Yang kedua itu teman-teman sekarang itu kan media sosial luar biasa. Ya. IG, YouTube, TikTok. TikTok itu ada banyak
teori-teori yang bisa pelajari lari itu yang bagus seperti apa. Ini kalau belum punya klub ya, ini bisa belajar dari media sosial. Jadi harus dikuatkan apanya, terus memulainya seperti apa, form yang bagus seperti apa, itu bisa dipelajari dari situ. Yang ketiga, nanti masuk klub. Jadi di klub itu nanti pengetahuan kita tentang lari itu akan semakin luas, semangat lari kita akan semakin tinggi, semakin besar. Jadi insya Allah yang menjadi target kita untuk lari menjaga sehat, menjaga bugar itu akan tercapai dengan bonus badan yang ideal. Badan yang ideal. Bukan, ini agak. Ya benar, ini jadi motivasi generasi muda Mas. Ini makasih banyak atas waktunya Mas Juari. Beliau datang jauh-jauh dari Banten ke Tangerang gitu. Banten ujung ya? Banten ujung. Lari juga Mas dari sini ke sana. Lari. Makasih Mas Juari atas waktunya gitu ya. Tadi pesan-pesannya juga saya nggak mau mengulangi, nanti teman-teman dengar sendiri di YouTube. Nanti kita akan share juga di media sosial. Kita tag juga Mas Juari. Jangan lupa untuk like, subscribe dan channel Ruang Temu Inspirasi, dan juga ada Instagram Mas Juari. Iya, Instagram saya Cerita Juhari. Cerita Juhari. Nggak pakai L Bantuli. Iya. Mungkin sampai di sini Mas. Makasih banyak. Terima kasih Mas Kenji. Sampai jumpa lagi.